tapos na kami. Gasan. Hai guys, kali ini aku bakal ngebahas film berjudul Ligau yang ceritanya cukup bikin emosi campur geleng-geleng kepala. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang harus banting tulang demi mempertahankan kehidupan keluarganya setelah sang suami mengalami kecelakaan hingga lumpuh. Karena wajahnya cantik, banyak orang yang datang memberi bantuan. Tapi yang namanya juga manusia, ada aja yang niatnya bukan mau nolong, melainkan mau cari kesempatan dalam kesempitan. Dari sinilah mulai muncul kejadian-kejadian yang bikin penonton cuma bisa bilang, "Loh, kok jadi begini?" Tokoh utamanya bernama Dolores, seorang wanita sederhana yang tinggal di daerah pedesaan pegunungan. Setiap hari pekerjaannya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian milik para pelanggan. Yap, Dolores bekerja sebagai tukang cuci pakaian. Walaupun penghasilannya pas-pasan, dia tetap menjalani semuanya dengan sabar demi bisa terus menyambung hidup bersama keluarganya. Apalagi tinggal di kawasan pegunungan membuat desa mereka sering dilewati para pendaki. Nah, dari situlah kadang ada beberapa pria yang diam-diam memperhatikan Dolores karena parasnya yang cantik dan menawan. Bisa dibilang hidup Dolores ini udah berat, tapi malah ditambah bonus gangguan dari para lelaki yang sok ramah. Kayak hidup belum cukup bikin pusing aja ya kan? Dolores juga gak pernah berhenti berdoa supaya suaminya bisa kembali sembuh seperti dulu. Di tengah hidup yang sudah susah, masih ada aja orang yang datang bikin tambah rumit. Salah satunya Olan. Olan ini sebenarnya sudah lama menaruh hati pada Dolores. Sayangnya dulu dia kalah langkah dari Rodel, suami Dolores. Karena merasa sekarang punya kesempatan, Olan terus membujuk Dolores agar meninggalkan suaminya yang sudah tidak mampu bekerja ataupun bergerak normal. Tapi Dolores tetap setia. Dia sama sekali gak menggubris rayuan Olan, walaupun pria itu terus muncul seperti iklan yang gak bisa di-skip. Suatu hari, saat Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, datang sepasang kekasih yang bertanya arah menuju puncak gunung. Dolores pun dengan ramah menunjukkan jalannya. Namun di tengah obrolan itu, si pria malah sibuk menatap Dolores tanpa kedip. Akibatnya, ya jelas saja sang pacar langsung manyun lalu mengomel. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Tapi ketika suasana jalan mulai sepi, pasangan itu malah berhenti sebentar untuk kerja kelompok. Tanpa mereka sadari, Dolores melihat semua itu dari kejauhan. Dalam hati, dia juga tampak merindukan hal serupa. Maklum saja, sudah berbulan-bulan dia tidak merasakan momen bercocok tanam bersama suaminya. Suami Dolores yang bernama Rodel mengalami kecelakaan saat memanjat pohon. Dia terjatuh cukup parah hingga membuat tubuhnya lumpuh. Sejak saat itu, Rodel tidak mampu berdiri ataupun berjalan lagi, sehingga semua kebutuhan sehari-harinya harus dibantu oleh Dolores. Pada malam hari, mereka berdua berbincang serius mengenai kondisi ekonomi keluarga yang makin sulit. Karena sudah tidak bekerja, tabungan mereka pun perlahan habis. Rodel kemudian meminta izin untuk menggadaikan rumah mereka demi bertahan hidup. Namun Dolores menolak usul tersebut. Menurutnya, kalau rumah itu digadaikan, nanti mereka akan kesulitan menebusnya kembali karena Rodel juga sudah tidak bisa bekerja. Daripada terus memikirkan masalah, Dolores mencoba mengajak suaminya untuk bercocok tanam agar hubungan mereka tetap hangat. Sayangnya, sejak mengalami kelumpuhan, keadaan Rodel sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Karena kondisinya yang lumpuh, Rodel bahkan sudah tidak bisa membangunkan singkongnya lagi. Hal itu tentu membuat Dolores merasa sedih dan kecewa, meski dia berusaha memendam semuanya sendiri. Keesokan paginya, saat Dolores sedang mencuci pakaian di sungai seperti biasa, datang seorang pendaki muda bernama Jeron yang menanyakan arah jalan. Dolores pun membantu menunjukkan jalur yang benar. Sebagai ucapan terima kasih, Jeron memberi Dolores camilan penambah energi. Lumayan lah buat ganjil perut setelah capek nyuci seharian, daripada cuma angin gunung yang masuk. Dolores menerima pemberian itu dengan senang hati dan berterima kasih pada Jeron. Karena ternyata tujuan mereka searah, Dolores akhirnya mengajak Jeron berjalan bersama. Di tengah perjalanan, kaki Dolores sempat terkilir. Untung saja, Jeron ternyata seorang mahasiswa kedokteran yang paham soal otot dan cedera ringan. Jeron membantu mengobati kaki Dolores sampai akhirnya membaik.
Tapi setelah itu, si Jeron malah dapat bonus keberuntungan. Dia disuguhi kue apem hangat buatan Dolores. Bisa dibilang, niat awal cuma nanya jalan, pulangnya malah dapat pelayanan lengkap. Saat kembali ke rumah, Dolores kembali memikirkan kondisi keuangan mereka yang makin mengkhawatirkan. Tabungan sudah semakin menipis, sementara pemasukan hanya berasal dari dirinya seorang. Karena itu, Dolores memutuskan menerima lebih banyak cucian agar penghasilannya bertambah. Sedangkan Rodel hanya bisa diam. Dia sadar kalau dalam keadaan sekarang dirinya belum mampu banyak membantu istrinya. Beberapa hari kemudian, Jeron kembali datang menemui Dolores. Rupanya dia mencari tahu lokasi rumah Dolores dari warga sekitar, sampai akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal mereka. Jeron juga mendengar kabar kalau Rodel mengalami kelumpuhan. Karena merasa iba, dia mengatakan ingin membantu pengobatan Rodel semampunya. Awalnya, Dolores sempat ragu dengan niat baik Jeron. Maklum saja, di kondisi seperti itu, dia pasti takut kalau ada orang yang cuma datang karena punya maksud tertentu. Namun pada akhirnya, Dolores tetap memperkenalkan Jeron kepada suaminya, Rodel. Jeron kemudian menjelaskan kalau dirinya ingin membantu Rodel agar bisa pulih dari kelumpuhannya. Selama ini, Rodel memang pernah berobat ke dokter dan mendapat obat untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi dia belum pernah menjalani terapi karena biayanya terlalu mahal bagi mereka. Beruntung, Jeron menawarkan bantuan secara gratis. Dia mau membantu terapi Rodel dengan tulus, tanpa meminta bayaran. Entah karena rasa kesian, atau mungkin karena ada alasan lain yang membuatnya begitu perhatian pada keluarga kecil itu. Hari pertama terapi pun dimulai. Setelah sesi selesai, Jeron berencana kembali mendaki dan berkemah di sekitar pegunungan. Dolores lalu meminta izin kepada Rodel untuk mengantar Jeron sebentar. Tapi ya, namanya film beginian, penonton juga pasti udah bisa nebak arahnya bakal kemana. Bukannya langsung pulang, Dolores dan Jeron malah lanjut belajar kelompok bersama. Hubungan mereka pun mulai semakin dekat. Bahkan Jeron memberikan sejumlah uang kepada Dolores sebagai tanda terima kasih karena udah sering membantunya menunjukkan jalan menuju puncak. Dolores menerima uang itu karena memang kondisi ekonomi mereka sedang sulit. Mau gengsi juga nggak bisa, soalnya beras di rumah nggak bisa dibayar pakai senyum. Malam harinya, Dolores memutuskan untuk menginap bersama Jeron. Dia berniat menjelaskan semuanya nanti kepada Rodel. Namun yang terjadi setelah itu, keduanya kembali melakukan kerja kelompok dan bercocok tanam bersama sampai suasana makin sulit dikendalikan. Keesokan paginya, Dolores akhirnya pulang ke rumah dan menyerahkan uang pemberian Jeron kepada Rodel. Rodel hanya terdiam saat Dolores memberikan uang dari Jeron. Entah dia memang terlalu lelah untuk bicara atau sebenarnya ada banyak hal yang mulai memenuhi pikirannya. Hari demi hari berlalu dan terapi yang dilakukan Jeron kepada Rodel terus berjalan. Mereka semua berharap latihan itu bisa membuat Rodel kembali berjalan normal seperti dulu. Namun di sisi lain, masalah baru mulai muncul. Saat Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, tiba-tiba Olan datang menghampirinya sambil menunjukkan sebuah rekaman video. Ternyata diam-diam Olan merekam momen saat Dolores bersama Jeron. Dengan liciknya, Olan menggunakan rekaman itu untuk menekan Dolores agar mau menuruti keinginannya, termasuk mengajak Dolores melakukan hal-hal yang tidak pantas. Wah, Olan ini memang tipe orang yang kalau lihat masalah bukannya bantu malah nambah episode baru. Sementara itu, perkembangan terapi Rodel mulai menunjukkan hasil. Suatu pagi, Rodel akhirnya mampu berdiri sendiri, walaupun tubuhnya masih gemetar dan langkahnya belum stabil. Meski begitu, itu sudah menjadi kemajuan besar bagi dirinya. Karena mulai bisa berdiri dan berjalan perlahan, Rodel kemudian bertanya pada Jeron, apakah singkongnya masih bisa aktif kembali jika nanti tubuhnya benar-benar sembuh total. Jeron menjawab kalau kemungkinan besar bisa karena otot-otot tubuh Rodel perlahan akan kembali pulih lewat terapi rutin. Mendengar hal itu, Rodel tentu merasa sangat senang. Bisa dibilang semangat hidupnya langsung naik drastis. Malam harinya setelah selesai terapi, Rodel berpamitan ingin tidur karena merasa lelah. Tapi ternyata dia hanya pura-pura tidur. Diam-diam Rodel memperhatikan sesuatu yang membuat hatinya hancur. Dari dalam rumah, dia melihat Dolores dan Jeron sedang melakukan kerja kelompok di halaman rumah mereka sendiri. Bayangin saja, Hagi semangat sembuh malah dapat tontonan gratis yang bikin dada sesak. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Kondisi Rodel terlihat semakin membaik. Tubuhnya mulai lebih kuat dan langkahnya juga tidak terlalu goyah seperti sebelumnya. Melihat perkembangan tersebut, Jeron ikut merasa senang. Sebelum kembali mendaki gunung, Jeron memberikan hadiah untuk Rodel berupa tongkat bantu jalan dan beberapa obat secara gratis. Rodel pun berterima kasih dengan tulus atas semua bantuan yang sudah diberikan Jeron selama ini. Malam harinya, Dolores kembali mengantar Jeron pergi. Namun suasana mendadak berubah tegang ketika Olan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Olan kembali mengancam Dolores menggunakan rekaman rahasia yang pernah ia buat. Bahkan kali ini, dia membawa senjata untuk menakut-nakuti mereka berdua. Olan memaksa Dolores menuruti keinginannya dan mencoba bertindak semakin jauh. Tetapi belum lama kejadian itu berlangsung, Rodel datang tepat waktu dan langsung melumpuhkan Olan. Rupanya selama ini Rodel sudah mengetahui semua yang terjadi antara Dolores dan Jeron. Rodel sangat kecewa dan sakit hati terhadap mereka berdua. Apalagi orang yang selama ini dia percaya ternyata diam-diam menyimpan rahasia besar di belakangnya. Jeron akhirnya mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus kepada Rodel. Awalnya Rodel sulit menerima kenyataan itu dan belum mau memaafkan Jeron. Namun setelah dipikirkan kembali, Jeron juga sudah banyak membantu proses kesembuhannya tanpa meminta imbalan apapun. Pada akhirnya Rodel memilih memaafkan Jeron meskipun rasa sakit di hatinya belum benar-benar hilang. Jeron pun berjanji kalau dirinya tidak akan datang lagi ke kehidupan mereka. Meski begitu, Jeron mengatakan bahwa jika suatu saat Dolores membutuhkan bantuan, dirinya akan tetap siap menolong. Semua itu karena Jeron benar-benar mencintai Dolores. Pada akhirnya, Dolores harus kehilangan Jeron. Jeron enak. Namun perlahan, kehidupannya bersama Rodel mulai membaik dan kembali berjalan seperti semula. Itulah kisah dari film Ligau. Ceritanya penuh drama, pengkhianatan, sampai kerja kelompok yang levelnya kebanyakan banget. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di cerita film berikutnya.